Renungan Harian Selasa 19 Maret 2024. Melupakan yang di belakang, mengarahkan diri di hadapan. Filipi pasal 3 ayat 8-16. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga kita makin dimampukan Tuhan untuk melupakan apa yang telah di belakang kita dan mampu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, seperti ungkapan dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan yang di belakang adalah melupakan segala sesuatu yang dianggap sampah, yang sia-sia, mengandalkan kebenaran sendiri, mengandalkan aturan duniawi, mengandalkan hal-hal lahiriah, mengandalkan keselamatan dengan usaha sendiri, mengandalkan kedagingan, melakukan penganiayaan seperti yang dilakukan Paulus. Melupakan apa yang di belakang berarti tidak akan pernah mengingat, membanggakan apa yang salah, yang jahat, yang buruk, yang sia-sia dilakukan pada masa sebelum bertobat. Membanggakan perbuatan diri sendiri dapat membuat orang menjadi sombong karena merasa diri hebat, bukan Tuhan yang hebat. Sebelum bertobat, sebelum ditangkap Yesus, Paulus membanggakan kerajinan dia membaca, mempelajari hukum Taurat, mengikuti aturan dari Taurat. Seakan-akan dengan melakukan semua itu, ia merasa dirinya pantas masuk ke dalam surga. Orang yang tidak bisa melupakan apa yang di belakang akan sulit untuk bersukacita dalam Kristus. Orang yang bersukacita dalam Kristus adalah orang yang tidak pernah kehilangan persekutuan dengan Kristus. Apapun ancaman hidup, kesulitan hidup, dihina orang, dituduh orang berbohong, direndahkan orang, diludahi orang, kalau semua itu dilupakan, maka orang tersebut akan bersukacita dalam Kristus. Tapi kalau tidak dilupakan, maka tidak ada sukacita di dalam Tuhan. Dosa-dosa kita pada masa lalu dilupakan Tuhan. Mengapa dosa-dosa orang lain tetap tidak dilupakan? Padahal mengingat dosa orang lain dan dosa kita masa lalu membuat kita tidak bersukacita dalam Kristus. Bapak A dituduh berbohong, padahal dalam pelayan di gereja sudah banyak jasa-jasanya. Bapak A merasa sakit hati sampai masa tua, tidak bisa melupakan dosa orang lain yang menuduhnya berbohong. Akibat tidak melupakan dosa orang lain, Bapak A tidak bisa bersukacita dalam Tuhan, selalu sedih dan sakit hati. Bapak B pernah diludahi orang karena barang-barang yang dititipkan kepada Bapak B menjadi rusak akibat kesalahan orang lain. Bapak B selalu mengingat dosa orang lain yang meludahi dirinya, mengingat dosa orang lain dan dosa kita masa lalu membuat kita tidak bersukacita dalam Tuhan. Untuk melupakan, kita butuh iman dan pertolongan Roh Kudus. Sukacita dalam Tuhan adalah sukacita dari orang yang menyesali dosa, bertobat, melupakan dosa masa lalu, dan mengarahkan diri kepada Tuhan, kepada tujuan dan panggilan Tuhan. Paulus bertobat, ditangkap Yesus. Akhirnya ia dimampukan untuk melupakan apa yang di belakang dan menganggap rugi serta menganggap sampah semua yang di belakang. Hidup Paulus bersukacita dalam Tuhan, bahkan ketika di penjara. Orang yang ditangkap Yesus adalah orang yang dipanggil Tuhan Yesus.
untuk menghentikan kehendak sendiri, kehendak manusia. Orang tersebut akan menggunakan visi misi Yesus. Hidupnya diikat untuk Yesus. Setiap orang ditangkap Yesus untuk tujuan tertentu. Selama hidup, kita mengejar tujuan yang Yesus sudah tetapkan. Hanya orang yang sudah ditangkap Yesus dimampukan mengejar tujuan dari Yesus. Mengarahkan diri di hadapan atau di depan berarti kita berlari, tidak diam. Kita bertanding dalam perjuangan hidup agar mencapai garis akhir. Mata kita hanya terarah kepada satu tujuan yang diberikan Yesus. Kita tidak mengarahkan kepada diri sendiri, kepada tujuan duniawi. Hidup kita hanya mengingat tujuan dari Yesus untuk masa depan bersama Yesus. Pada masa lalu, orang berpikir bahwa anugerah Allah mengampuni dosa berarti orang boleh melakukan dosa kejahatan karena Allah akan mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Orang yang berpikir seperti ini akan mengulangi dosa masa lalu, tidak melupakan dosa masa lalunya, bahkan melakukan dosa yang lain karena ia yakin Allah akan mengampuni. Cara berpikir seperti ini akan merusak hidup pribadi, hidup persekutuan, hidup dunia, karena tidak ada kehendak Allah yang dikerjakan, tidak ada pertobatan. Padahal yang dikehendaki Tuhan di masa depan adalah orang terus berlari, mengejar tujuan hidup dari Tuhan Yesus, melakukan kegiatan sehari-hari, di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat, sesuai tujuan dari Yesus. Berlari-lari berarti tidak kendor, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah. Hanya orang yang matang dalam iman dan mengenal Yesus akan dimampukan berlari dengan disiplin, dengan usaha keras, dan tahan menderita dalam hidup ketika melakukan kehendak Tuhan. Orang beriman seperti atlet yang latihan disiplin, berjuang, kerja keras, mengembangkan diri untuk meraih kemenangan. Mengarahkan diri kepada apa yang diharapkan kita adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah, hidup dalam damai dan persahabatan dengan Allah. Jalan menuju pada persekutuan dengan Allah adalah melalui kebenaran, melalui cara hidup dan sikap kepada Allah yang sesuai kehendak Allah. Bersekutu dengan Allah adalah dengan rendah hati, menghampiri Allah, menyerahkan diri pada Allah. Hubungan yang benar dengan Allah bukan hasil usaha manusia, tapi pemberian Allah, anugerah Allah yang diterima dengan percaya. Hubungan yang benar dengan Allah jika kita menerima dengan percaya perkataan Yesus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita berarti kita makin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaan Yesus. Kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan mau mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Karena itu kita juga melupakan perbuatan dosa masa lalu dan mengarahkan hidup kita pada Allah. Kita memandang Allah. Seperti ungkapan dalam NKB 22 ayat 3. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu.
Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melupakan apa yang telah di belakang kami dan mampu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami untuk mengejar tujuan yang dikehendaki Tuhan pada masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.